Banyak orang mikir, katanya kalau kerja keras pasti bikin kaya raya. Ada juga yang percaya kalau jadi karyawan katanya nggak bakal bisa jadi kaya. Padahal realitanya nggak sesederhana itu, banyak faktor ya. Jadi di video ini saya dan tim mengumpulkan banyak pertanyaan netizen yang bakal kita bahas di Q&A kali ini seputar ya ada finance, dunia kerja, dan investasi. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Banyak orang berpikir kita sekarang kerja keras sampai pensiun, nanti setelah pensiun bisa pakai uang pensiun untuk buka bisnis atau investasi. Ini bener nggak? Jawabannya salah besar. Jadi pola pikir ini mirip kayak orang yang baru sadar tentang pentingnya jaga kesehatan setelah sakit parah. Harusnya investasi itu dimulai dari muda, bukan setelah pensiun. Jangankan gitu, uang pensiun itu malah sering nggak cukup buat biaya hidup sehari-hari. Karena mulai sekarang kalian masuk kerja, nanti ketika pensiun dijanjikan uang sekian, biasanya itu buying powernya udah nggak segede itu lagi karena tergerus inflasi. Apalagi pakai uang pensiun buat modal usaha, ada resiko usahanya nggak jalan, nggak laku lalu bangkrut. Uang pensiunmu malah habis dan malah nggak bisa nyambung hidup. Jadi semuanya soal mindset, dan gimana sih mindset yang bener tentang pensiun dan investasi itu. Mulai investasi itu sedini mungkin, walaupun kecil tapi bisa dilakukan secara konsisten. Selain itu juga kalian bisa mulai membangun income stream yang lain, jadi jangan hanya bergantung sama uang pensiun atau gaji kalian. Kalau mau bisnis ya bangun dari sekarang gitu, bangun dari kalian mulai masuk kerja, mulai settle gitu. Jangan nunggu pensiun dulu baru mulai belajar bisnis. Pertanyaan kedua. Sekolah itu sering ngajarin menabung pangkal kaya. Ini bener atau enggak? Menurut saya, ini adalah salah satu kebohongan terbesar yang kita percaya sejak kecil. Nabung doang itu enggak bakal bikin kita kaya. Menabung pangkal kaya itu ada di buku-buku tulis tuh. Saya sarankan dihapus saja itu. Nabung itu malah bikin miskin. Mungkin frasa ini masih bisa relate buat orang-orang yang di bawah 17 tahun ya. Tapi buat 17 tahun ke atas, apalagi yang sudah masuk ke dunia kerja, lebih baik daripada uangnya ditabung, uangnya diinvestasikan. Bahkan banyak kok anak yang masih belum di bawah 17 tahun itu udah mulai investasi. Contohnya seperti Timothy Ronald, sang raja kripto. Dia kalau nggak salah mulai investasi itu dari umur 13 atau 14. Kalau belum punya KTP gimana? Bisa juga lewat orang tuanya ya. Kalau nggak salah Timothy itu juga pakai nama mamanya kok. Kalau cuma nabung, buying power uang kita itu bakal tergerus inflasi. Contoh simpelnya gini deh. Dulu uang 10.000 itu bisa dapat banyak kan, bisa buat makan ini itu. Coba sekarang dapat apa? Bahkan nasi goreng abang-abang gerobakan yang lewat-lewat itu kalau di daerah saya sudah belasan ribu sekarang harganya. Jadi intinya kalau selama ini kalian cuma nabung di bank atau nyimpen di kolong tempat tidur kalian tanpa investasi, kalian tuh sebenarnya pelan-pelan kehilangan uang. Makanya sebenarnya kalau bisa dari kecil anak itu mulai dikenalkan dengan literasi keuangan. Supaya ketika masuk masa independen, mereka itu udah siap, apalagi kalau kontrol emosinya udah bagus. Jadi investasi itu harus long form ya. Jangan kalian kemakan pom-pom atau FOMO. Investasi itu harus yang kalian paham. Jadi solusinya gimana? Ya sama kayak sebelumnya sih. Jangan cuma menabung tapi investasi. Pilih aset yang nilainya tumbuh lebih cepat daripada inflasi. Sekarang banyak kok reksadana yang returnnya besar gitu. Jangan pilih investasi yang malah returnnya di bawah inflasi. Kayak apa? Duh, gak berani sebut. Yaudah, next. Jadi karyawan katanya nggak bisa kaya. Harus jadi pengusaha katanya. Nggak juga. Jadi saya kasih contoh satu ya. CEO Nike yang sekarang itu bukan pemilik perusahaan. Dia ini bahkan mulai dari anak magang. Dia ini puluhan tahun mengabdi untuk sampai di posisi saat ini. Tapi selain konsisten dan loyal, seperti CEO Nike yang tadi, ada hal lain yang bisa dilakukan, yaitu karyawan bisa juga kaya kalau punya strategi finansial yang bagus, alias lewat jalur investasi. Contohnya ya, misal kalian investasi 1 juta rupiah per bulan dengan return 10% per tahun, yang di compound selama 30 tahun. Hasilnya itu sekitar 2,17 miliar. Itu baru kalau kalian investasi cuma 1 juta per bulan. Kalau lebih, dan kalau returnnya lebih dari 10%, bakal lebih besar lagi hasilnya. Dan menurut saya tipe karyawan yang kalau kemampuan investasinya per bulan cuma 1 juta, mau nabung sampai pensiun pun biasanya tetap nggak kekejar itu 2 miliar. Karena biaya hidup terus naik ya. Kenapa saya buat 30 tahun? Anggap masuk dunia kerja umur 20, berarti kalian bisa mulai pensiun umur 50. Itu kalau 50, kalau ke umur 60 gimana gitu. Atau mungkin kalian juga bisa investasi yang lebih high risk kalau profil risiko kalian tuh agresif ya. Coba saham atau kripto kayak Bitcoin. Ya cuman manajemen risikonya dan ilmunya harus lebih bagus lagi. Ya intinya yang bikin kaya itu bukan cuma status kalian pengusaha atau karyawan, tapi gimana cara kalian tuh mengelola uang kalian. Mau kalian pengusaha tapi duitnya bocor sana sini ya tetap miskin.
Dan kalau mau lebih dalam lagi pembahasannya akan ada kaitannya dengan mental ya. Apakah kalian punya mental kaya atau mentalnya miskin? Pertanyaan selanjutnya, kata orang-orang self reward tuh buang-buang duit. Tapi menurut saya nggak juga. Tapi harus ada batasnya. Orang yang bilang self reward itu orang yang lemah dan segala macam, mungkin mereka itu nggak paham tentang konsep balancing atau keseimbangan. Jadi self reward yang sehat itu bisa tingkatkan motivasi kalian untuk mencapai yang lebih jauh lagi, lebih banyak lagi. Juga bisa bantu ngebangun kebiasaan positif, dan yang penting bisa buat kita lebih menghargai proses. Contohnya kalau misalnya kalian dapat bonus 1 juta dari kantor, langsung habis buat beli sepatu, ya itu boros namanya, itu self reward yang nggak bagus. Tapi kalau kalian dapat bonus 5 juta misalnya, kalian sisihin 1 juta buat self reward, itu sih menurut saya masih masuk akal. Karena self reward itu bukan masalah boleh atau enggak, tapi seberapa bijak kalian dalam melakukannya. Kalau tiap bulan gajian langsung habis buat self reward, ya jangan heran kalau kalian nggak pernah bisa memperbaiki kondisi finansial kalian. Ini mitos yang banyak orang sering salah ya. Orang sukses, orang kaya yang saya kenal itu tetap menikmati hidup kok, tapi mereka juga tahu batasan. Mitos yang disebar di orang-orang katanya kalau orang kaya itu nggak menikmati hidup, katanya sedih terus, apa itu kebohongan besar. Pertanyaan selanjutnya, katanya kalau mau kaya harus kerja keras. Oke, simpelnya gini, kalau kerja keras itu bikin kaya, kenapa pekerja kasar yang kerjanya sampai 12 jam sehari itu nggak jadi miliarder? Ya kalau mau di breakdown, sebenarnya yang bikin kaya itu bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Maksudnya gimana? Kalau kerja keras itu kalian cuman tuker waktu kalian itu buat uang. Sedangkan kerja cerdas, kalian tuh bisa bikin uang bekerja buat kalian. Atau kalian bisa buat orang itu bekerja buat kalian untuk menghasilkan sesuatu buat kalian. Contohnya salah satunya usaha, yaitu contoh kedua. Yang seperti yang pertama itu ya investasi. Investasi itu ibaratnya kayak kalian dapat uang dari uang kalian. Cuman memang di awal kalian harus punya modal, harus punya waktu untuk riset, dan kalian harus siapin dananya buat investasi. Sisanya ya biarin uang itu bekerja buat kalian. Sebenarnya masih banyak contohnya, tapi segitu dulu karena kepanjangan videonya nanti. Jadi stop mikir kerja lebih keras sama dengan lebih kaya. Yang bener tuh kerja lebih pintar dan bangun aset, not liabilities. Pertanyaan selanjutnya, beli rumah itu harus, kalau nggak nanti nyesel. Oke, banyak orang ngotot beli rumah karena katanya biar nggak rugi bayar kontrak rumah seumur hidup. Tapi pernah mikir nggak, KPR itu justru bentuk nyicil buat bank seumur hidup. Karena KPR itu biasanya kan puluhan tahun ya, bahkan mungkin selama usia kalian produktif. Kalau kalian beli rumah tapi akhirnya utang KPR itu malah mencekik keuangan kalian, itu gimana? Itu bukan aset, tapi malah jadi beban, ya kan? Tapi malah di sisi lain, kalau kalian sewa dan modalnya dipakai buat investasi atau buat usaha yang bisa lebih menguntungkan, bisa jadi fleksibel dan menguntungkan. Malah suatu saat kalian bisa beli rumah itu dengan cash, siapa tahu, ya kan? Jadi rumah itu bukan harus beli, tapi harus sesuai strategi dan kecukupan keuangan. Jangan sampai maksa beli cuman karena tekanan sosial. Saya mau nge-quotes dari Robert T. Kiyosaki satu, karena ini salah satu pernyataan dia yang kontroversial, tapi ini saya setuju banget. Rumah itu bukan aset, ya, apalagi rumah yang kalian tinggalin. Rumah itu liabilitas, kecuali rumah itu kalian jadikan restoran atau kafe yang menghasilkan cash flow, karena salah satu syarat aset itu adalah menghasilkan cash flow. Sedangkan rumah yang kalian tinggali atau kalian diamkan deh, itu cash flow-nya di mana? Pertanyaan selanjutnya, utang itu jelek dan harus dihindari. Memang saya pernah bilang bahwa hutang itu adalah perbudakan ya, tapi case ini lain ya. Banyak orang yang takut hutang, tapi di sisi lain sebenarnya orang kaya itu justru pintar memanfaatkan hutang. Coba kalian kalau sudah investasi saham, kalian buka perusahaan-perusahaan TBK. Perusahaan mana, konglo mana yang nggak punya utang di situ? Memang kalau utangnya konsumtif untuk gaya hidup apa itu memang buruk. Tapi kalau utang tersebut produktif buat bisnis misalnya, misal kalian dengan berhutang, kalian bisa mengakselerasi bisnis kalian growth-nya 5-10 kali lebih cepat, dan kalian punya strategi yang bagus buat ngelolanya, ini bagus dan malah bisa menghasilkan, ya kan? Misalnya kalian pinjam uang buat akselerasi bisnis kalian, ya kan, dan hasil bisnisnya itu lebih besar dari cicilan 2 atau 3 kali, itu utang yang bisa bikin kalian makin kaya. Jadi bukan utangnya yang salah, tapi cara pakainya buat apa, ya, cara mengelolanya gimana. Pertanyaan selanjutnya, nabung buat pendidikan anak lebih penting daripada pensiun sendiri. Oke, saya memang orang tua baru di sini, anak saya masih kecil, tapi semoga pernyataan ini valid ya. Banyak orang tua itu rela mengorbankan tabungan pensiun demi biaya pendidikan anak. Alasannya apa? Biar anak punya masa depan yang lebih baik. Tapi gimana kalau di masa tua nanti, orang tua itu malah jadi beban finansial buat anaknya. Jadi kesalahan terbesar dalam keuangan keluarga itu lupa memprioritaskan masa tua sendiri. Memang pendidikan anak itu memang penting. Anggaran saya buat
pendidikan anak saya nanti ketika masuk sekolah itu gede sekali. Tapi juga dana tabungan saya untuk nanti juga sudah siap gitu loh. Jangan sampai itu mengganggu tabungan saya untuk nanti di masa tua gitu. Tapi kalau kalian habisin semua tabungan buat biaya sekolah atau kuliah anak tanpa nyiapin dana pensiun, nanti siapa yang bakal biayain hidup kalian ketika kalian sudah nggak produktif? Terus kalau kalian nggak punya dana pensiun, siapa yang akhirnya harus nanggung? Ya anak kalian kan. Jadi bukannya kalian membangun hidup mereka, malah mereka yang harus ngurus finansial orang tua yang nggak siap. Jadi kita sebagai orang tua mesti cerdas dalam mengelola porsi keuangan supaya dua hal tadi bisa sama-sama terpenuhi tanpa saling tumpang tindih. Ya kalau kalian mampunya sekolah yang nggak mahal-mahal ya nggak masalah kok. Tapi kalau selama kalian mampu sekolah yang mahal banget ya bagus gitu. Tapi jangan sampai tabungan masa tua kalian terganggu. Pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling saya suka. Katanya uang nggak bisa beli kebahagiaan. Yang bilang gitu biasanya itu orang yang dalam tanda kutip mohon maaf nggak pernah punya cukup uang atau uangnya kurang. Coba tanya ke orang yang hidupnya banyak utang, yang lagi susah, yang tiap bulan pusing bayar cicilan. Mereka pasti jawab, punya uang jelas bikin mereka lebih tenang. Uang memang nggak secara eksplisit bisa beli kebahagiaan ya, tapi uang itu bisa ngasih kalian keamanan finansial, waktu lebih banyak buat keluarga, akses kesehatan lebih baik, kesempatan menikmati hidup tanpa stres. Uang itu juga bisa membeli opsi ya, seperti rumah lebih bagus, kendaraan lebih nyaman, traveling, misal kalian traveling budgetnya pas-pasan kan ya udah cari pesawat paling murah yang mana gitu. Sedangkan kalau kalian punya uang lebih ya mungkin bisa naik private jet, business class, first class, atau jam yang lebih enak tapi harganya lebih mahal gitu. Jadi orang yang bilang uang itu nggak penting, biasanya justru yang paling capek kerja cari uang itu sendiri. Catat kata-kata ini. Pernah dengar orang ngomong gini nggak? Ya lebih baik bahagia naik angkot daripada nangis di dalam Porsche gitu. Emang yang naik angkot tuh nggak pernah nangis, nggak pernah kesusahan. Emang yang sempet sedih naik Porsche itu nggak pernah bahagia. Silahkan kalian tafsirkan masing-masing. Oke. Pertanyaan selanjutnya, semua orang pasti bisa kaya kalau mau. Tapi mohon maaf nih, kenyataan pahitnya nggak semua bisa. Yang pertama, ada yang nggak punya akses ke pendidikan dan informasi. Terutama di daerah-daerah, ya ketika saya main ke daerah itu, sebenarnya mereka ada keinginan untuk merubah hidupnya, tapi mereka nggak punya akses ke informasi yang bagus, karena jujur informasi yang bagus itu mahal. Yang kedua ini dari diri sendiri sih, ada yang nggak mau keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, ada orang yang cuma mengeluh hidupnya susah, tapi nggak pernah bertindak. Jadi kayak itu bukan soal mau atau enggak, tapi soal disiplin, belajar, dan berani mengambil keputusan finansial yang benar. Ya memang nggak semua orang bisa kaya raya banget berkelebihan gitu ya, tapi semua orang bisa punya finansial yang stabil, hidup nyaman dan mapan. Bahkan sebenarnya kita semua punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi kaya ya. Tapi perbedaannya, ada yang berusaha keras untuk menjemput kesempatan itu, dan ada juga yang cuma rebahan tapi berhadap ada emas jatuh dari langit-langit kamarnya dan ada keajaiban datang. Jadi kalian mau jadi orang yang mana? Pertanyaan selanjutnya, financial freedom sama dengan nggak perlu kerja lagi. Jadi banyak orang berpikir bahwa financial freedom itu berarti pensiun dini dan santai tanpa kerja, oke tidur-tiduran seharian, ya ngopi sana sini sama teman-teman gosip. Nggak gitu ya. Faktanya, orang yang benar-benar kaya justru tetap bekerja. Bukan karena butuh uang, tapi karena mereka itu menikmati prosesnya. Mereka seneng aja kerja gitu, udah jadi bagian dari hidupnya. Coba kalian lihat orang-orang terkaya di dunia, Warren Buffett itu umurnya 94 tahun dan masih kerja tiap hari walaupun dia udah punya ratusan triliun ya. Ada juga Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, mereka masih terus bangun bisnisnya. Jeff Bezos selesai dari Amazon, udah sukses, dia bangun perusahaan luar angkasanya. Elon Musk sudah sukses sama Tesla, sama Starlink, dia bangun SpaceX ya kan. Kenapa? Karena financial freedom itu bukan berarti kalian stop bekerja, tapi kalian bisa milih kerjaan mana yang kalian mau lakukan, yang kalian suka tanpa harus mikirin gaji. Contohnya Raditya Dika. Raditya Dika pernah bikin statement bahwa dia itu sudah pensiun ya, dengan uangnya dia sekarang tuh udah cukup hidup dari bunga, bahkan dengan nggak ngapa-ngapain. Tapi instead of dia pensiun nggak berkarya lagi, akhirnya dia memilih jalur berkarya, membuat yang dia mau aja gitu, jadi tanpa ada target yang besar. Jadi daripada cuma mimpi pensiun muda dan gak ngapa-ngapain ya, lebih baik kalian kejar financial freedom kalian dengan tujuan yang lebih besar, yaitu berkarya tanpa tekanan finansial. Closing dari saya, jadi dari semua poin yang tadi kita bahas, mana sih yang paling bikin kalian mikir ulang soal uang dan kerja keras? Atau mungkin ada pendapat yang kalian setuju atau nggak setuju? Kita lanjut diskusi yang sehat di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang ngerti cara kerja uang yang benar. Sampai ketemu di video berikutnya.